warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji dan Komunitas Ilmiah Global, selamat datang di video presentasi ilmiah kami untuk International Wali Songo Science Competition 2026. Saya Andi Zaitun selaku Ketua Tim Universitas Negeri Makassar. Dan saya Mas Fiani. Dalam kajian akademik ini, kami melakukan tinjauan sistematis dan sintesis data teoritis untuk mengevaluasi parameter optimal dari material ramah lingkungan. Rekan kami, Nuraliza Ramadhani yang memimpin pemodelan proyeksi energi akan mempresentasikan data secara voice over dan akan sedang dalam proses pemulihan. Kami bangga memaparkan hasil studi komparatif dan konseptual kami yang berjudul Thermal and Mechanical Properties of Recycled Polypropylene Coconut Coir Composite for Eco-Friendly Building Insulation Panel. Sektor konstruksi modern saat ini menghadapi tantangan ekologis ganda, lonjakan drastis konsumsi energi operasional bangunan dan manajemen akumulasi limbah pada perkotaan serta sisa pertanian. Studi global mengindikasikan bahwa bangunan bertanggung jawab atas hampir 40% dari total konsumsi energi global, di mana bahan terbesarnya dialokasikan untuk sistem pendingin ruangan atau HVAC akibat buruknya isolasi termal dinding. Untuk menahan panas, industri sering bergantung pada isolator komersial berbasis petrokimia seperti expanded polystyrene atau EPS. Sayangnya, bahan ini tidak dapat terurai secara alami dan bisa melepaskan emisi gas hidrogen cyanida yang sangat beracun pada saat terjadi insiden kebakaran. Makalah kami hadir untuk menawarkan solusi teknik lingkungan konseptual, memanfaatkan potensi daya daur ulang dari limbah plastik polipropilen dan sifat polialami dari sabut kelapa menjadi panel isolasi bangunan ramah lingkungan berbasis ekonomi sirkular. Mayoritas penelitian terdahulu mengenai komposit limbah polimer cenderung berfokus pada penguatan sifat mekanik struktural kasar seperti substitusi bata beton, tanpa melakukan evaluasi termofisika kuantitatif yang komprehensif. Selain itu, peningkatan fraksi serat alam seringkali memicu penurunan kekuatan mekanik akibat kendala ikatan antarmuka polimer. Penelitian ini menjembatani celah kritis tersebut melalui pengumpulan data literatur eksperimental, global, dan pemodelan matematis. Kami memetakan secara presisi titik temu optimal antara kinerja isolasi termal yang rendah dengan kekuatan panel non-struktural yang aman untuk diaplikasikan pada bangunan hijau. Metodologi evaluasi dalam paper ini didasarkan pada peninjauan sistematis dan standarisasi parameter aplikasi ideal yang mengacu pada tolak ukur pengujian internasional. Alur pemrosesan teoritis yang kami evaluasi mencakup 3 fase kritis. Pertama, pra-perlakuan kimia secara serat terstandar menggunakan larutan NaOH 5% selama 2 jam untuk melakukan limit alami serat demi meningkatkan kegasaran antarmuka polimer filler. Yang kedua adalah evaluasi parameter konflik, di mana formulasi massa dari polipropilen terhadap serat sabut kelapa dibagi menjadi 3 variasi, yaitu ketiga adalah parameter gempa panas atau melt pressing ideal pada temperatur leleh 180 derajat Celcius dengan tekanan konstan 10 MPa selama 10 menit untuk membentuk geometri pada panel konseptual secara merata. Guna menjamin validitas akademik, seluruh data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada hasil pengujian yang telah memenuhi standar internasional. Pengukuran konduktivitas termal dilakukan menggunakan metode guarded hot plate berdasarkan standar ISTM C177, sedangkan pengujian sifat mekanik mengacu pada standar ISTM D790 dengan menggunakan Universal Testing Machine. Dengan demikian, seluruh data yang dianalisis memiliki tingkat keandalan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil sintetis data menunjukkan bahwa penambahan serat sabut kelapa memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap sifat termofisika material komposit. Pada kondisi awal,
polipropilena murni atau pure recycled polypropylene memiliki nilai konduktivitas termal sebesar 0,16 watt per meter Kelvin. Setelah ditambahkan serat sabut kelapa dengan komposisi 20% berat, nilai tersebut turun menjadi 0,11 watt per meter Kelvin. Ketika komposisi dinaikkan menjadi 30% berat, konduktivitas kembali menurun hingga 0,08 watt per meter Kelvin. Penurunan paling rendah diperoleh pada komposisi 40% berat, yaitu hanya sebesar 0,06 watt per meter Kelvin. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kandungan serat sabut kelapa, semakin baik kemampuan material dalam menghambat perpindahan panas. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui hukum konduksi Forer. Struktur internal serat sabut kelapa memiliki banyak rongga atau yumen yang berfungsi sebagai perangkap udara berukuran mikroskopis atau micro air traps. Udara yang terperangkap di dalam rongga tersebut memiliki konduktivitas termal alami yang sangat rendah, yaitu sekitar 0,026 watt per meter Kelvin. Akibatnya, aliran panas menjadi lebih sulit merambat melalui material karena jalur konduksi terputus oleh lapisan udara. Dengan kata lain, semakin banyak rongga udara yang terbentuk di dalam komposit, semakin tinggi kemampuan material tersebut dalam berfungsi sebagai isolator termal. Meskipun peningkatan kandungan serat mampu memperbaiki sifat isolasi termal, penerapannya dalam rekayasa material tetap harus mempertimbangkan keseimbangan antara performa termal dan kekuatan mekanik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan serat hingga 40% berat menyebabkan kekuatan lentur material turun secara signifikan dari 24,5 megapascal menjadi hanya 11,2 megapascal. Penurunan ini terjadi karena semakin banyak serat yang ditambahkan dapat memunculkan rongga atau void di dalam komposit, sehingga ikatan antara matris polimer dan serat menjadi kurang optimal. Kondisi tersebut meningkatkan konsentrasi tegangan dan membuat material lebih mudah mengalami keretakan ketika menerima beban. Berdasarkan analisis gabungan antara sifat termal dan sifat mekanik, komposisi 70/30% berat diidentifikasi sebagai ambang batas desain yang paling optimum. Pada komposisi ini, material masih mampu mempertahankan kekuatan lentur sebesar 18,3 megapascal yang memenuhi kebutuhan untuk aplikasi panel non-struktural. Di sisi lain, nilai konduktivitas termalnya tetap rendah, yaitu 0,08 watt per meter Kelvin, sehingga mampu mengurangi perpindahan panas secara efektif. Simulasi yang menunjukkan bahwa penerapan material ini berpotensi menurunkan beban panas bangunan hingga 25% serta menghasilkan penghematan konsumsi energi sistem pendingin atau HVAC sekitar 43,5 watt jam per ruangan setiap bulan. Dengan demikian, komposit berbasis serat sabut kelapa tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memiliki prospek yang sangat baik sebagai material isolasi termal pada bangunan tropis yang hemat energi. Sebagai kesimpulan, kajian ilmiah ini berhasil merumuskan sebuah kerangka evaluatif yang kuat untuk mentransformasikan ancaman limbah plastik pasca konsumsi dan residu pertanian menjadi material bangunan hijau yang bernilai tinggi. Analisis fisik komparatif kami menegaskan bahwa kontrol komposisi matriks pilar pada rasio 70/30 weight per se merupakan prasyarat mutlak untuk menghasilkan panel isolasi berkinerja tinggi tanpa mengorbankan integritas mekanismenya. Melalui proyeksi reduksi transmisi panas hingga 25%, inovasi konseptual ini menawarkan peluang nyata untuk berkontribusi menurunkan emisi karbon global dan menghemat energi bangunan secara berkelanjutan. Inovasi sejati tidak lahir dari material baru, melainkan dari keberanian kita melihat potensi yang tersembunyi pada limbah yang terabaikan.
Integrasi plastik daur ulang dan serat alat ini adalah manifesto kami untuk masa depan teknik lingkungan yang lebih bersih. Saya Andi Zaitun Dan saya Mas Riani serta rekan kami Nur Aziza Ramadhani dari Universitas Negeri Makassar pamit undur diri. Terima kasih dan salam berkelanjutan.